mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Keberagaman Alam Indonesia oleh kelompok 3. Saya Arini Nailan Hikmah sebagai moderator. Saya Sri Mahbuba sebagai pemateri 1. Saya Kiratul Husna sebagai pemateri 2. Saya Nurul Lady Adriana sebagai pemateri 3. Saya Putri Mardiana sebagai pemateri 5. Saya Nurul Maria sebagai pemateri 5. Proses geografis mengaruhi keberagaman alam Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Luas negara Indonesia cukup kilometer persegi kilometer 2. Letak geografis Indonesia. Letak wilayah Indonesia artinya tempat beradanya wilayah Indonesia di permukaan bumi. Cara pertama adalah berdasarkan letak garis lintang dan garis bujur. Cara kedua adalah dengan melihat dari pemetaan di permukaan bumi. Penjelasan. Berdasarkan letak garis lintang dan garis bujur, Indonesia berada pada 6 derajat LU, 11 derajat LS, dan 94 derajat BT, 141 derajat BT. Letak ini menunjukkan bahwa panjang wilayah Indonesia dari barat ke timur sekitar lebih dari 5.000 km. Hal ini menimbulkan perbedaan waktu di wilayah-wilayah Indonesia. Satu, waktu Indonesia Barat, wilayah dengan zona WIB berpedoman pada garis bujur 105 derajat BT, meliputi seluruh provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, serta sebagian provinsi Pulau Kalimantan. 2. Waktu Indonesia Tengah, wilayah dengan zona WITA, meliputi provinsi Pulau Kalimantan dan seluruh provinsi di seluruh pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Pulau Bali. 3. Waktu Indonesia Timur, wilayah dengan zona WIB, meliputi seluruh provinsi Kepulauan Maluku dan Pulau Papua. 2. Letak geologis Indonesia. A. Pertemuan dua deretan pegunungan lipatan muda. Wilayah Indonesia merupakan pertemuan dari dua deretan pegunungan lipatan muda dunia, yaitu rangkaian penggunaan sirkum Mediterania dan rangkaian sirkum Pasifik. B. Pertemuan tiga lempeng besar. Lempeng adalah bagian dari bumi yang terdiri atas kerak yang bersifat pada masif dan mantel. Bagian atas yang bersifat cair dengan bentuk yang tidak berurutan. Indonesia merupakan zona pertemuan tiga lempeng, yaitu sebagai berikut. A. Bagaimana utara Indonesia berbatasan dengan lempeng Australia berluasannya ke arah selatan masuk ke bawah permukaan laut. B. Pada bagian barat dan selatan Indonesia terdapat lempeng Indo-Australia yang mencakup India, dasar Samudra Hindia, Australia, dan berluasannya ke arah utara lempeng Indonesia, Australia, bertumbukan dengan lempeng Australia di sekitar wilayah lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. C. Pada bagian timur Indonesia terdapat lempeng Pasifik yang meluas ke arah barat daya. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan lempeng Indo-Australia di utara Papua dan Maluku. C. Pertemuan paparan dan zona transisi. Indonesia berada di antara paparan Sunda dan paparan Sahut. Paparan Sunda berada di wilayah Indonesia bagian barat yang berhubungan langsung dengan benua Asia. Paparan Sunda mencakup wilayah semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Madura, Bali, dan pulau kecil di sekitarnya.
Adapun paparan sahur terletak di Indonesia bagian timur yang berhubungan dengan benua Australia. Paparan sahur mencakup wilayah yang sangat luas, membentang dari bagian utara Papua hingga bagian utama benua Australia. Tiga, cuaca dan iklim. Cuaca merupakan keadaan udara hari demi hari di suatu tempat. Tertentu dengan jangka waktu terbatas, cuaca digambarkan sebagai kombinasi unsur-unsur seperti penyinaran matahari, suhu udara, kelembapan udara, angin dan hujan. Ada beberapa jenis cuaca, di antaranya adalah cuaca cerah, panas, berawan, dingin, hujan, dan berangin. Keadaan cuaca yang terjadi secara umum di suatu wilayah yang luas dalam periode waktu yang lama disebut dengan iklim. 1. Suhu udara rata-rata tinggi karena matahari selalu vertikal. Umumnya suhu udara antara 20 hingga 23 derajat Celcius. 2. Selisih antara suhu rata-rata tahunan terendah dan tertinggi di khatulistiwa berkisar 1 sampai 5 derajat Celcius. 3. Tekanannya udara rendah. Perubahannya pun terjadi secara perlahan dan beraturan. 4. Curah hujan tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain di dunia. Letak Indonesia yang berada di antara benua Asia dan Australia menyebabkan Indonesia beriklim monsun. Angin monsun di Indonesia terdiri atas angin monsun barat dan timur. Angin monsun adalah angin ditutup mulai bulan Oktober hingga Maret dari benua Asia, benua Australia, sifatnya biasa dan bulan-bulan tersebut wilayah Indonesia mengalami musim hujan. B. Angin monsun timur Asia. Angin monsun mulai bulan April hingga September dari benua Australia ke benua Asia, sifatnya kering pada bulan-bulan tersebut. Wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.